Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku. Kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku sekitar 6 bulan yang lalu habis operasi KET atau kehamilan ektopik terganggu. Bisa disebut juga bahasa umumnya itu kayak kehamilan di luar kandungan. Jadi pada umumnya kalau hamil normal itu hasil pembuahannya itu dari saluran dilepaskan ke dinding rahim, terus dia nempel dan tumbuh besar jadi bayi. Nah, kalau KET itu dari saluran atau saluran telur itu nggak dilepaskan ke dinding rahim, tapi dia stay di situ. Terlepas dari faktor resiko, penyebabnya, dan lain-lain, di sini aku mau share aja pengalaman aku secara pribadi. Jadi, setelah aku dinyatakan positif, aku tipe orang yang kalau menstruasi itu teratur dalam arti nggak pernah telat, selalu maju gitu siklusnya. Misal bulan ini tanggal 18, bulan depannya itu kalau nggak 17, 16, 15, bulan depannya maju gitu. Dan kali bulan itu pada saat itu tuh telat, aku udah yakin banget aku udah yakin banget kalau aku hamil. Aku belilah tes pack dan alhamdulillah positif. Dan selang telat 2 minggu, aku tuh ngerasa kayak keluar bercak darah. Nah, karena aku ada background mantan nakes, jadi aku kayak mikir mungkin ini darah nidasi atau implantasi kali ya. Jadi kalau dalam dunia kesehatan tuh, kalau selama kita hamil ada bercak darah yang keluar, husnuzonnya itu emang darah implantasi. Tapi kehamilan aku yang sebelumnya nggak pernah mengalami hal tersebut. Tapi karena aku pengen berjaga-jaga bisa jadi tanda abortus, jadi aku memutuskan untuk bed rest pada saat itu. Aku sengaja nunggu USG itu setelah agak lama gitu, jadi biar sekalian terlihat kantung janinnya. Karena kalau terlalu awal biasanya setelah tes HCG positif itu belum terlihat apa-apa, bahkan kantung janinnya itu biasanya belum terlihat ya. Nah, anehnya aku itu udah telat 2 minggu bahkan 3 minggu itu nggak merasakan mual muntah layaknya aku hamil di anak pertama sama kedua. Aku tipe orang yang kalau hamil dinyatakan positif HCG-nya gitu ya, itu tuh pasti selang beberapa hari aja gitu udah tepar, mual muntah hebat, air putih nggak doyan. Jadi bener-bener selama hamil tuh kayak ujian banget gitu. Nah, di hamilku yang ketiga ini kayak aku ngerasa normal aja, makan apa aja doyan, nggak ada nyeri payudara, pusing, mual, nggak aku rasain sama sekali. Aku mikirnya apa bayiku ini, kalau istilahnya orang Indonesia bayi kebo ya, yang nggak nyusahin gitu loh. Kemudian aku putuskan tuh setelah 6 minggu, terus akhirnya aku USG sama dokternya. Beliau bilang, "Mbak beneran hasil HCG-nya positif, tes pack-nya positif." "Iya dok," gitu. "Kok ini nggak terlihat apa-apa ya, cuman penebalan dinding rahim aja biasa gitu, mungkin mbak belum mens aja telat." "Enggak dok, beneran positif." "Oh ya udah, mungkin kantung janinnya belum terbentuk, kita tunggu 2 minggu lagi aja ya," gitu. Ya udah, aku pulang kan. Akhirnya aku masih bed rest. Selang 3 hari dari dokter, ternyata aku keluar darah banyak, jadi kayak mens. Dan darahnya tuh kayak merengkel gitu loh guys, kayak gumpalan dan merah hati. Terus aku mikirnya ya udah fix aku keguguran gitu. Cuman aku mikirnya ini keguguran abortusnya sebagian atau total gitu. Kalau abortus sebagian kan tetap dikuret ya, biasanya ada kuretase, takutnya terjadi perdarahan. Tapi kalau total kan enak, ya udah nggak ada tindakan kedokteran yang lain gitu. Nah, aku tuh nunggu sampai darahnya bersih gitu, dan aku nggak merasakan efek apa-apa. Ya udah, ternyata selama seminggu full jadi kayak mens itu darahku keluar. Terus aku udah nggak ada harapan. Ya udah, belum rezekinya ini emang abortus gitu. Nah, iseng-iseng aku nggak ke dokter karena aku ngerasa kayaknya udah keluar semua darahnya. Nah, terus aku pernah lihat kayak talk show di TV itu, kalau abortus nggak dipastikan itu nggak ada sisa di dalam rahim, itu bisa menyebabkan kista. Nah, di vlog sebelumnya aku pernah cerita kalau aku pernah operasi kista payudara dan aku nggak mau terulang kista itu di rahim.
Nah aku putuskan kayaknya aku seminggu depan mau ke dokter lagi deh, ngecek abortus keguguranku ini masih ada sisa apa enggak gitu. Nah sebelum ke dokter, paginya aku beli test pack. Aku iseng aja tuh, masih negatif apa positif sih kalau habis keguguran gitu selang seminggu. Jadi mensku kemarin yang aku pikir keguguran tuh udah seminggu yang lalu guys. Aku test pack, ternyata garis test packnya tuh makin tebel, jauh lebih tebel. Kan aku, masa sih nggak mungkin secara logika tuh HCG-nya kalau orang habis keguguran tuh makin tipis, makin nggak ada. Kok ini makin tebel gitu kan? Apa mungkin aku emang bener, aku hamil tapi nggak di rahim, yang keluar kemarin tuh emang darah mens. Jadi yang HCG ku itu masih ada tapi di saluran tubanya, dia nggak turun gitu. Tapi karena waktu itu sore, jadi aku nggak, besok aja aku ke dokternya, aku tunda kan. Toh ya udah, tinggal mastiin aja ini hamil apa enggak, mungkin aja HCG-nya belum hilang selama seminggu gitu. Nah, malamnya perutku jadi habis isak sampai pagi itu perutku sakit banget. Kalau kalian pernah operasi usus buntu, nah sama. Kalau kalian baca teori di Google, rasa nyeri perut KET itu sama dengan kalian nyeri perutnya saat usus buntu gitu. Terus kayak aku inget, ini kan sakit kayak usus buntu, apa aku bener KET? Aku nggak bisa tidur, sakit banget di bagian anus. Terus akhirnya paginya itu aku pagi ngambil jadwal pagi, langsung ketemu dokter, beda sama dokter yang kemarin. Karena dokter yang kemarin aku nggak begitu suka, dia nggak detail, kemudian kayak agak meremehkan keluhanku, dia kayak meremehkan, kayaknya ibu nggak hamil deh, kayak gitu, dan aku nggak suka. Akhirnya aku cari dokter yang lain, perempuan. Dan saat di USG beliau bilang, ibu hari ini jam 11 ibu operasi sama saya karena sudah terjadi perdarahan banyak di rahim ibu, tapi belum ada yang keluar dok di celana saya, tunggu aja sebentar lagi, ini sangat mengancam nyawa gitu dok, tapi suami saya lagi dinas. Ibu, intinya dokternya tuh ingin meyakinkan ini nggak bisa ditunda gitu. Akhirnya aku sendirian ke rumah sakit dan operasi saat itu juga. Jadi aku masuk jam 11, operasi jam 2 kalau nggak salah. Laparotomi, jadi ada sayatan kayak sesar gitu secara apa sih ini, horizontal ya, kalau vertikal kan gini. Nah habis itu ya emang bener, jadi aku dikasih ini sampelnya, ini hasil kandungan aku. Jadi akhirnya nggak bisa diselamatkan bayiku dan tuba falopiku yang sebelah kiri. Udah robek ya karena terjadi perdarahan, dan bayinya kayak nggak cukup gitu. Akhirnya sekarang aku cuman punya satu tuba, yaitu bagian kanan. Qadarullah, semua rencana Allah tuh pasti baik. Semoga ini tidak menghalangi, aku masih berharap semoga Allah masih menitipkan amanah untuk kami. Semoga cerita ini bermanfaat, dan saya ingin nambahin satu lagi, agak panjang tapi semoga ini bisa dijadikan pelajaran. Guys, kalau kalian mau pasang KB IUD, kalian harus pertimbangkan lagi. Ini nggak terjadi semua orang, karena aku mengalami ini, menurut aku pribadi ya. Jadi KB IUD itu sistem kerjanya dia menciptakan peradangan lokal di sekitar tuba falopi dan sebagian leher rahim. Jadi dia itu kan huruf T ya bentuknya. Rahim itu kan gini. Nah, dia itu yang tembaganya yang gini itu di sini, kemudian yang cabangnya sini sama sini itu dia menutup bagian tuba atau saluran telur. Dan di faktor resiko kehamilan ektopik terganggu itu ada pemasangan IUD. Kenapa bisa terjadi? Karena kalau ada benda asing masuk ke saluran tuba kita, dia akan otomatis terjadi penyempitan atau luka parut atau terjadi perlekatan, dan itu yang membuat hasil pembuahan kita yang harusnya jalan dari tuba kemudian ke rahim, dia macet di situ dan tumbuh di situ. Ini nggak semuanya ini tidak lepas dari takdir Allah, tapi kita ikhtiar. Semoga channel ini bermanfaat. See you, bye bye, wassalamualaikum.